Apa yang akan saya bisikan sekarang ini mungkin akan membuat sebagian darimu marah. Sebagian yang lain akan merasa asing, dan sebagian lagi ingin segera menyudahi video ini. Tapi bagi dirimu yang sudah benar-benar lelah beribadah tapi tetap merasa jauh, lelah meratap tapi tetap merasa sepi, lelah mencari Tuhan tapi tak pernah mendapatinya, bagimu detik ini adalah gerbang pembebasannya. Salam Sang Sejati. Saya katakan dengan jernih, lepaskan semua pemahaman yang selama ini kamu dekap. Jika dalam pemahamanmu itu masih ada dinding penyekat antara aku dan Tuhan, mungkin kamu akan berkata, lalu saya harus bersandar pada ajaran apa dan saya harus mengikuti siapa? Tidak, jangan ikuti siapapun. Jangan berburu dogma-dogma baru. Yang saya minta justru jauh lebih sederhana, tapi jauh lebih meruntuhkan egomu daripada sekedar berganti guru ataupun berpindah tarekat. Saya memintamu untuk menanggalkan dulu semua konsep tentang Tuhan yang kamu bangun di dalam isi kepalamu. Tanggalkan visualisasinya, tanggalkan proyeksi namanya. Simpan dulu cerita tentang pamrih surga dan ketakutan nerakanya. Luruhkan hubungan transaksional antara aku di sini dan dia di sana. Kenapa? Karena selama kamu menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang berada di luar dirimu, itu berarti kamu masih terjebak dalam sekat dualitas. Kamu masih menganggap ada dua entitas yang terpisah. Penyembahan formal itu indah, ia adalah syariat, tapi itu baru gerbang luarnya, belum menyentuh inti makrifatnya. Karena makrifat yang sejati itu dimulai saat keakuan dirimu runtuh, hingga tak ada lagi jarak antara yang menyembah dan yang disembah. Orang Jawa menyebut kedalaman ini dengan manunggaling kaula Gusti. Ini bukan meleburnya dua zat materi, bukan bertemunya dua entitas yang berbeda, melainkan sebuah kesadaran universal bahwa sejak awalnya sejatinya tidak pernah ada dua. Kaula dan Gusti bagaikan ombak dan samudra. Ombak tidak pernah terpisah dari samudra, karena ombak adalah samudra yang sedang bergerak. Bayangkan, kamu sedang bermimpi menjadi seekor ikan kecil. Di dalam mimpi yang riuh itu, kamu berenang, ketakutan dikejar predator, lalu menangis dan berdoa kepada Sang Pencipta lautan. Tapi begitu kamu terbangun, kamu tersenyum karena kamu sadar ternyata tidak ada ikan, tidak ada lautan, tidak ada jarak. Yang ada hanyalah dirimu yang tadi terlelap dan bermimpi. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, dunia ini bekerja dengan cara yang sama. Aku yang merasa ringkih, merasa paling berdosa, merasa terasing dari Tuhan, itu adalah lakon dalam mimpi keduniawian. Andai kita tahu Tuhan yang kita khayalkan berada di atas awan sana, juga merupakan batas dari imajinasi mimpi kita. Keduanya adalah bayangan, karena yang nyata hanyalah kesadaran murni yang menyaksikan semua itu. Kesadaran yang tidak berwujud, tidak berjarak, yang ditiupkan langsung dari batin yang suci, dan esensi sejatimu ternyata ada di sana.
diri wa fi sirri ana. Makanya mari kita lihat lebih dalam lagi kalimat suci la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, seringkali hanya berhenti di ujung lidah. Padahal seharusnya ia hidup dan berdenyut di dalam kesadaran. Karena makna batinnya tidak ada realitas, tidak ada wujud hakiki kecuali wujud yang esa. Tidak ada aku yang mandiri dan tidak ada Allah yang jauh. Semuanya adalah liputan atas keagungannya. Tapi kebanyakan dari kita mengucapkannya seraya tetap memelihara ego. Aku adalah makhluk yang hebat, yang bisa mengatur segalanya. Jika demikian, kita belum bersaksi pada hakikat illallah yang murni. Begitu pula dengan kebajikan. Selama kamu berbuat baik masih didorong oleh pamrih atau takut pada bayangan egomu sendiri, itu berarti kamu masih terjebak dalam transaksi. Fahamilah, berbuat baiklah karena esensi dirimu adalah pancaran dari kebaikan dan kasih sayangnya, bukan lagi karena hitung-hitungan pahala atau ketakutan akan siksanya, melainkan karena batinmu telah fana, telah lebur, hingga tak ada lagi ruang untuk menyemai keburukan. Saya tahu riak yang bergejolak di pikiranmu saat ini. Oh, ini ajaran sesat, ini berbahaya, nanti orang bisa meninggalkan syariat, tidak mau sholat dan berbuat semena-mena. Justru sebaliknya, seseorang yang egonya telah lebur, fana, mereka tidak akan pernah bisa berbuat semena-mena seperti apa sangkamu. Mengapa? Karena si aku yang egois, si aku yang serakah, si aku yang ingin memuaskan nafsunya sudah tidak ada lagi di sana. Yang menggerakkan tubuhnya hanyalah kehendak luhurnya. Mari kita lihat sebuah perumpamaan. Ada seseorang yang tampaknya sangat saleh, sholat malamnya, puasanya, sedekahnya, tapi di sudut batinnya yang paling gelap, egonya sedang berbisik, lihatlah aku, selamatkan aku, berilah aku tempat terbaik di surgamu. Ibadah itu berubah menjadi perniagaan. Masih ada ego aku yang egois, ego yang ingin menyelamatkan dirinya sendiri sembari menganggap orang lain lebih rendah. Bandingkan dengan jiwa yang telah hening. Ia mendirikan sholat bukan lagi sebagai beban atau sekedar penggugur kewajiban semata, melainkan sebagai bentuk cinta yang tulus. Ia tidak lagi mengemis surga atau meratapi neraka, karena di dalam hatinya ketenangan surga itu telah hadir melalui kedekatan dengannya. Ingatkah esensi hadis kudusi yang agung? Aku sesuai persangkaan hambaku. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Makna batinnya bukanlah zat Tuhan yang bergeser di ruang angkasa, melainkan ketika kabut egomu terkikis sedikit saja, ruang ilusi yang selama ini memisahkanmu dengan Sang Khalik seketika runtuh. Kamu menyadari dia selalu lebih dekat dari urat nadimu. Lalu bagaimana menjemput kesadaran makrifat ini? Apakah harus mengasingkan diri ke puncak gunung, bertapa di tempat sunyi, atau berpuasa tanpa batas? Tidak perlu, karena kesadaran ilahi tidak terikat oleh ruang dan waktu. Mulailah dengan satu langkah sederhana. Di tengah riuh rendah kehidupanmu sehari-hari, diamkanlah pikiranmu.
bukan dengan merapal mantra secara mekanis, bukan sekedar memejamkan matamu, melainkan dengan menjadi saksi atas pikiranmu sendiri. Saat amarahmu datang, jangan larut dan berkata aku marah. Cukup tatap amarahmu itu sebagai tamu yang sedang lewat. Saat keinginan duniawimu datang, jangan berkata aku harus memiliki. Cukuplah menyaksikan keinginanmu tersebut. Saat rasa takut menyergapmu, jangan katakan aku ketakutan. Amatilah rasa takutmu itu dari kejauhan. Lalu tanyakan dalam keheningan batinmu, siapakah yang sedang menyaksikan semua ini? Tapi ingat, jangan menjawabnya. Tetap diamlah dalam pertanyaanmu itu. Lambat laun, kamu akan menyadari bahwa yang menyaksikan di dalam dirimu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki cacat, tidak dilahirkan dan tidak akan mati. Sementara emosi, tubuh dan pikiran hanyalah awan yang berarak lewat. Ketika kesadaran ini mengkristal, kamu tidak akan lagi diperbudak oleh ego fisikmu. Disitulah, tanpa perlu berteriak, aku telah sampai, esensi ketuhananmu bekerja melalui dirimu sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi, tanggalkan semua pemahaman yang masih memelihara jarak antara aku dan Tuhan. Pemahaman itu hanyalah sebatas peta. Jangan sampai kamu menyembah peta lalu lupa pada tujuan perjalanan yang sesungguhnya. Tujuan akhirmu bukanlah sekedar meminta-minta. Tujuan akhirmu adalah kembali ke dalam kesadaran bahwa sejatinya dirimu tidak pernah pergi kemana-mana. Manunggaling Kaulah Gusti bukanlah upacara pernikahan antara dua zat yang berbeda. Ia adalah penyingkapan tabir bahwa sang pengantin, pelaminan, dan saksi kehidupan digerakkan oleh satu nafas yang sama. Saat sandiwara ego ini berakhir, tidak ada lagi yang perlu diperebutkan, tidak ada kesalehan yang perlu dipamerkan, tidak ada masa lalu yang perlu diratapi. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang tak tergoyahkan, keheningan yang maha luas, dan kebahagiaan yang tak lagi membutuhkan alasan duniawi. Jika untaian kata ini mengusik zona nyaman keyakinanmu, lupakanlah. Tapi jika ada sesuatu di dalam dadamu yang terasa bergetar, bukan karena marah, melainkan karena ada sekat yang runtuh, maka rawatlah keheninganmu itu. Karena itulah pintunya, pintu tanpa daun, tanpa anak kunci, tanpa ego yang mesti mengantri untuk masuk. Selamat pulang ke dalam diri. Sekianlah, salam